Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang masih baru berjudul Rebel Moon Part 2 The Scargiver 2024. Film yang akan menceritakan tentang peperangan luar angkasa yang sangat epik antara pemberontak dan militer kerajaan. Film ini merupakan seri kedua dari film pertamanya dan saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar tidak bingung. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan kebangkitan Laksamana Noble yang berhasil disembuhkan kembali dari pertarungan dengan Korra sebelumnya yang membuat dirinya terluka sangat parah. Noble yang sudah tersadar meminta anak buahnya bernama Cassius untuk pergi ke sebuah desa, tempat Korra bersama pemberontak lainnya berkumpul. Setelah itu, Cassius menghubungi anak buahnya, sebut saja Joko, yang berada di desa untuk menanyakan perkembangan gandum yang mereka minta sebelumnya, dan Noble akan datang dalam 5 hari untuk mengambil gandumnya. 5 days? Or at least as it should be, I trust. It won't matter how strong they are. Di waktu yang sama, Korra bersama pemberontak lainnya yang sudah ia rekrut sebelumnya berhasil kembali ke desa dengan selamat. Di sana, mereka disambut layaknya seorang pahlawan dan diberi banyak makanan enak. Korra sendiri mengatakan jika Noble sudah tewas dan tidak akan mengganggu lagi. Namun Joko datang dan mengatakan jika Noble masih hidup dan akan datang 5 hari lagi untuk mengambil pesanan gandumnya. Tentu saja Korra tak percaya jika Noble masih hidup. Terlebih lagi kapal pesawat sendiri tak mungkin berjalan jika tanpa pemimpin. They'll be here in 5 days. You do not believe that they will return? And as it happens, nobody needs. Jenderal Titus kemudian mengumpulkan semua warga desa untuk bekerja sama. Mereka diminta bekerja keras dalam 5 hari untuk mengumpulkan semua gandum. Dan tak hanya itu, Jenderal Titus juga meminta warga desa untuk turut serta berjuang melawan Laksamana Noble. Karena jika tidak melawan, mereka akan terus-terusan ditindas. Lalu kita diperlihatkan masa lalu dari tokoh utama kita, yaitu bernama Korra. Ia dituduh sebagai pembunuh keluarga kerajaan setelah ia membantu ayah angkatnya yang merupakan jenderal bernama Balisarius menghabisi keluarga kerajaan karena dianggap menghalangi jalannya. Namun Balisarius sendiri malah mengajak semua orang untuk menuduh Korra agar ia tidak bersalah. Oleh karena itu, Korra pun memutuskan untuk kabur menggunakan pesawat dan akhirnya jatuh di desa yang sekarang. Keesokan harinya, semua orang mulai bekerja untuk memanen gandum dan mengolahnya sebagai tepung. Di sisi lain, Noble sudah sembuh sepenuhnya, namun sebelum memimpin kembali, ia harus dites terlebih dahulu. Namun Noble menolak dan menghabisi satu kru pesawat sebagai bukti jika ia sudah sembuh sepenuhnya. Hingga akhirnya, Noble pun dibebaskan dari selang-selang tersebut. I'm sure it can be removed. Sementara itu, warga desa masih terus bekerja secara terus-menerus hingga malam hari tanpa lelah. Joko kemudian kembali dihubungi untuk melapor keadaan di sana. Namun Noble ternyata menyadari jika Joko sudah berpihak kepada pemberontak dan semua anak buahnya yang ada di desa sudah tewas. Meskipun malam, mereka masih terus bekerja dan beberapa gandum sudah diolah menjadi tepung. Setelah pekerjaan yang sangat melelahkan, mereka pun berkumpul bersama untuk makan dan menari bersama, seperti yang dilakukan oleh pemimpin mereka terdahulu.
Para warga desa juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para pejuang yang sudah mau membantu mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Dan warga desa juga memberikan hadiah bagi para pejuang sebagai rasa terima kasih. Of lightning, but with its life. When I first saw you all ride into our... Sedangkan di sisi lain, robot pengawal kerajaan terakhir bernama Jimmy mengawasi mereka dari kejauhan. Di hari berikutnya, mereka semua masih bekerja, namun bukan memanen gandum, melainkan untuk menyiapkan pertahanan agar mereka sudah siap sewaktu-waktu jika Noble datang. Tak lupa, semua warga desa juga dibekali dengan ilmu bertarung serta mengasah senjata untuk melawan, membuat sebuah lubang dan berlatih menembak. Selain itu, pesawat yang digunakan oleh Korra juga diambil setelah mangkrak sangat lama. Karena dengan bantuan pesawat tersebut, mereka masih memiliki harapan untuk menang. Dengan gotong royong, pesawat akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam lubang. Setelah persiapan yang cukup lama, mereka semua akhirnya beristirahat. Namun Jenderal Titus mengaku jika Korra dan seluruh warga desa harus siap jika Jenderal Titus tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena berdasarkan pengalamannya dulu saat Titus menyerah, Belisarius tak segan-segan menghukum Jenderal Titus dengan cara yang kejam, yaitu menghabisi seluruh pasukannya yang tersisa tepat di depan mata Titus. Padahal Titus sendiri sudah menyerahkan dirinya agar seluruh pasukannya bisa dibebaskan. Oleh karena itu, Titus meminta Korra dan lainnya untuk memahami Titus saat perang nanti. Lalu Nemesis juga menceritakan masa lalunya yang suram. Semua keluarga serta warga di desanya dibandai habis oleh pasukan Noble. Hingga akhirnya Nemesis pun dendam dengan memotong kedua tangannya dan digantikan dengan tangan robot, serta menggunakan 2 pedang api untuk balas dendam kepada Noble. Lalu pemberontak Milius juga menceritakan awal mula ia bergabung dengan kelompok pemberontak, yaitu saat ia bersama teman-teman lainnya dipaksa bekerja. Namun pemimpin kelompok pemberontak bernama Darian datang menghancurkan markas Noble yang ada di sana, sehingga Milius pun bergabung dengan kelompok pemberontak tersebut. Lalu masa lalu Tarak juga menyedihkan. Kota yang dipimpin oleh ayahnya harus hancur lebur diserang oleh Noble setelah kematian ayahnya. Saat ingin membela ibunya malah menyuruh Tarak untuk pergi, sehingga Tarak tak ada pilihan lain selain melihat ibunya tewas dalam serangan tersebut. Korra kemudian diminta untuk berbagi cerita, namun Korra takut jika mereka tahu siapa Korra sebenarnya. Dan Korra akhirnya menceritakan sebagian kisah hidupnya secara singkat agar mereka semua tak tahu jika ia adalah anak angkat dari Belisarius. Days now, Titus pretends to drink. Human family could really be the discipline of a military life suited Misplaced honor. Lalu tak lama kemudian, semua persiapan perang sudah siap dan Jenderal Titus akan melawan Noble tanpa ampun. Keesokan harinya sebelum perang dimulai, Korra pergi menggunakan pesawatnya untuk disembunyikan di dalam air terjun. Di sana ia sempat bertemu dengan Jimmy yang masih teringat dengan kehancuran pemerintahan raja, sehingga Jimmy sudah tidak ada tugas lagi karena seluruh keluarga kerajaan sudah tewas. Sedangkan di sisi lain, pesawat milik Noble bernama Dreadnought sudah hampir sampai. Singkat cerita, pesawat Dreadnought sudah sampai di desa. Namun ternyata Noble sudah mengetahui semua rencana Korra. Jika Korra dan lainnya sudah mempersiapkan semuanya untuk berperang melawan dirinya. Tak pikir panjang, Noble segera turun bersama pasukannya yang sudah siap untuk berperang.
Setelah sampai di bawah, Cora menghampiri Noble untuk memperingatkannya agar segera pergi sebelum dibantai habis-habisan oleh warga desa. Namun tentu saja, Noble menolak karena ia harus membawa Cora ke hadapan Balisarius agar ia naik jabatan. Terlebih lagi, pasukan Noble yang lain sudah bergerak secara diam-diam menuju rumah yang di dalamnya berisi wanita dan anak-anak. Cora diancam untuk pergi bersama Noble karena jika tidak, semua warga desa akan mati di tangan Noble. Tentu saja Cora tak mau hal itu terjadi karena dirinya, sehingga Cora pun memutuskan untuk ikut dengan Noble dan berpamitan dengan rekannya yaitu Gunnar. Namun Gunnar malah membunyikan lonceng sehingga warga desa langsung memulai serangan dari bawah tanah yang menghancurkan pesawat milik Noble. Perang akhirnya pecah dan pasukan Noble banyak yang kewalahan akibat serangan mendadak tersebut. Di dalam, Joko dan juga Nemesis berjuang habis-habisan menahan semua musuh yang terus berdatangan agar wanita dan anak-anak aman. Noble yang kewalahan akhirnya memutuskan untuk mundur, tapi seorang pria bernama Dan memutuskan untuk masuk ke pesawat yang sama dengan Noble untuk melawannya. Namun sayangnya kekuatan Dan jauh di bawah Noble, sehingga Dan akhirnya harus tewas di tangan Noble. Cora dan Gunnar segera pergi menggunakan pesawatnya dan berpura-pura sebagai pasukan Noble jika mereka terluka dan pesawat mengalami kerusakan. Sehingga Cora dan Gunnar diarahkan ke tempat yang berbeda dengan Noble. Sementara itu di bawah, Jenderal Titus beserta semua pejuang lainnya terus menahan serangan dari pasukan Noble yang tak ada habisnya. Namun sayangnya Nemesis harus tertusuk sehingga Nemesis akhirnya harus tewas di tengah peperangan. Jenderal Titus bersama lainnya yang awalnya bertarung tanpa ada kendala sama sekali, akhirnya harus dibuat kewalahan karena pihak musuh menggunakan robot tempur super yang sangat susah untuk ditembus dengan peluru biasa. Sehingga hal itu membuat Jenderal Titus dan lainnya susah untuk bergerak. Namun Milius ternyata berhasil mengendap-endap dan menghancurkan satu robot tempur menggunakan bazooka. Kembali ke Cora, ia dan Gunnar berhasil menyusup ke dalam pesawat Dreadnought dengan berpura-pura menjadi pasukan yang terluka. Setelah itu, mereka berdua pun berpencar. Cora pergi ke inti daya pesawat yang ada di ruang mesin, sedangkan Gunnar akan mempersiapkan pesawat untuk mereka kabur. Cora kemudian bergegas ke ruang mesin dan sesampainya di sana, ia memasang sebuah bom yang cukup banyak. Namun pada akhirnya Cora ketahuan saat ia mencoba menyerang beberapa kru yang ada di ruang mesin, sehingga Noble sadar jika penyusup tersebut adalah Cora. Noble kemudian meminta Cassius untuk menembak desa tersebut menggunakan meriam utama yang bisa meratakan desa seketika. Meskipun banyak pasukan mereka di bawah, Cassius tak bisa melawan perintah dari atasannya. Sedangkan Noble sendiri akan pergi mencari keberadaan Cora yang masih berada di dalam. Namun sayangnya masih ada robot lainnya yang menyerang, membuat Tarak dan Milius tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba Jimmy datang membantu warga desa berperang, sehingga pasukan Noble langsung ketar-ketir. Bagaimana tidak, Jimmy bisa membengkokkan meriam robot dan kebal terhadap peluru.
kembali ke Korra. Ia sempat dihadang, namun Korra berhasil mengatasinya. Sedangkan Meriam sudah melakukan pengisian untuk meratakan desa. Setelah itu, Korra akhirnya kembali bertemu dengan Noble yang sudah menunggunya dari tadi. Meriam sudah siap untuk ditembak ke desa, tapi tiba-tiba bom yang sudah dipasang oleh Korra meledak sehingga desa berhasil terselamatkan karena akibat ledakan. Meriam meleset dari sasaran dan pesawat Dreadnought pun mulai jatuh secara perlahan. Setelah itu Gunnar harus tertembak saat berusaha menyelamatkan Korra. Pada akhirnya Korra masih harus by one melawan Noble seorang diri, meskipun dalam keadaan terjatuh. Perlawanan Korra sangatlah sengit karena ia sangat dendam karena sudah dituduh sebagai pemberontak dan dipaksa menghabisi keluarga kerajaan. Korra sempat kewalahan oleh Noble yang membuat dirinya terpojok, tapi beruntung Gunnar yang masih bertahan berhasil menyelamatkan Korra dengan menusuk dada Noble hingga tewas seketika. Korra akhirnya bergegas menuju pesawat dan segera keluar dari sana. Namun pesawat yang ia tumpangi bersama Gunnar mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan. Sehingga Korra pun melakukan pendaratan darurat dan pada akhirnya Dreadnought berhasil dijatuhkan. Sayangnya setelah itu keadaan Gunnar semakin parah akibat tembakan sebelumnya. Hingga akhirnya Gunnar tak kuat menahannya dan Gunnar akhirnya tewas. Tak lama kemudian pesawat bantuan milik pemberontak datang membantu dan mulai menembaki semua pesawat kru Dreadnought yang hendak melarikan diri. Pada akhirnya, perang berhasil dimenangkan oleh para pemberontak. Dan hal itu membuat semua orang senang bukan main karena berhasil mengalahkan Laksamana Noble yang dikenal sangat kuat dan juga kejam. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, semua orang yang berhasil selamat melakukan upacara penghormatan terakhir kepada pejuang yang sudah gugur. Korra akhirnya mengaku jika ia adalah anak angkat dari Balisarius serta pembunuh dari Putri Isa. Namun Jenderal Titus sudah mengetahuinya sejak awal dan ternyata Putri Isa masih hidup. Sehingga Korra masih ada alasan untuk melanjutkan hidupnya karena akibat dari perang sebelumnya ia harus kembali kehilangan orang yang ia cintai. Jimmy yang juga ada di sana pun menawarkan diri untuk membantu mencari keberadaan sang putri. Tak hanya Jimmy, semua pemberontak yang ada di sana juga siap membantu Korra untuk mencari keberadaan sang putri. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film dari Rebel Moon Part 2 The Scargiver 2024. Bagaimana? Seru bukan? Film bertema perang luar angkasa dengan CGI yang sangat keren pasti membuat kita terpukau saat melihatnya. Terlebih lagi jika adegan actionnya yang sangat epic. Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.